Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Semoga hari ini semuanya sehat, kuat, ceria, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi untuk belajar tematik. Nah, seperti biasanya anak soleh-soleha, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bunda bantu pimpin doanya, kalian di rumah ikut berdoa ya. Angkat kedua tangan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Nah, anak soleh-soleha, kemarin kita sudah belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Ternyata di negara kita sangat banyak ragam-ragam budaya yang bisa kita temui. Nah, anak soleh-soleha, meskipun kita punya ragam budaya yang banyak, nah kita tetap satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Nah, ini sudah disimbolkan dalam lagu nasional kita loh. Nah, judulnya adalah Satu Nusa Satu Bangsa. Mari kita nyanyikan bersama ya anak soleh-soleha. Tentunya kalian sudah hafal syairnya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, anak soleh-soleha, alhamdulillah kita sudah hafal ya syair lagunya Satu Nusa Satu Bangsa. Baik anak soleh-soleha, setelah kita menyanyikan lagu nasional kita, mari kita memasuki pelajaran tematik kita hari ini di halaman berapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Oke, di halaman 91 pembelajaran 6. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak soleh-soleha adalah kita dapat mengidentifikasi cara-cara menghargai jasa pahlawan dengan penuh kepedulian. Yang kedua adalah kita dapat menanggapi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah kita dapat membuat gambar ragam daerah dengan penuh tanggung jawab. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak soleh-soleha. Nah, silahkan dilihat bukunya di kegiatan 1. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, apakah kegiatan yang ada pada gambar ini menunjukkan sikap kita menghargai jasa pahlawan? Nah, kira-kira apa pendapat kalian? Yang pertama itu gambar membuat nama jalan para pahlawan. Yang kedua adalah membuat patung atau monumen para pahlawan. Yang ketiga adalah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Yang keempat adalah berziarah ke makam pahlawan. Ya, anak soleh-soleha, tentunya kalian pernah lihat ya. Nah, nama jalannya adalah nama para pahlawan. Misalnya Jalan Patimura, Jalan Insinyur Soekarno, Jalan Sultan Hasanuddin. Ada kan di Kabupaten Pangkep Jalan Sultan Hasanuddin. Nah, itu semua adalah nama para pahlawan kita dikenang dengan memberi nama jalan yang ada di kota kita dengan nama pahlawan. Kemudian yang ketiga, membuat patung atau monumen. Nah, biasanya kita melihat patung pahlawan. Jadi misalnya patungnya Pak Soekarno ya. Kemudian para pahlawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Ini sudah ada ya
di setiap kabupaten mempunyai taman makam pahlawan. Kemudian yang keempat adalah ketika Hari Pahlawan, kita berziarah ke makam pahlawan. Ini adalah bentuk-bentuk penghargaan kita kepada para pahlawan. Nah, sekarang tuliskan pendapat kalian. Menurut kalian, apakah hal-hal ini merupakan sikap atau cara kita menghargai para pahlawan? Jika iya, tuliskan alasannya. Oke. Kemudian di bagian B, di sini ada sebuah teks bacaan menghargai jasa pahlawan. Silahkan kalian baca teksnya di buku kalian. Bunda akan bantu dari sini ya. Tokoh-tokoh perjuangan bangsa Indonesia telah berjuang dalam melawan penjajahan dan merebut serta mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan dilakukan baik dengan perlawanan bersenjata maupun perundingan damai. Perjuangan mereka telah membuahkan hasil. Perjuangan harus kita lanjutkan dengan membangun bangsa dan negara sesuai bidangnya masing-masing. Menghormati dan menghargai perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara paling mudah yang dapat kamu lakukan yaitu dengan belajar menuntut ilmu untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Kemudian, belajar menuntut ilmu merupakan kewajibanmu sebagai seorang pelajar. Kamu juga harus membentuk kepribadian, sikap, akhlak, dan budi pekerti yang baik. Dengan bekal ilmu dan akhlak yang baik, kamu harus melanjutkan perjuangan para pendahulu bangsa dengan membangun negara. Kamu dapat meneladani sikap kepahlawanan para tokoh perjuangan yang pantang menyerah dalam memperjuangkan hak, ulet, serta mempunyai daya juang yang tinggi. Sikap-sikap tersebut dapat kamu terapkan dalam usahamu ketika belajar dan mewujudkan cita-citamu. Kamu dapat meneladani sikap kepahlawanan seperti gigih, berani, membela yang benar dan bersikap adil ketika melihat ada ketidakadilan dalam kehidupanmu. Nah, itu adalah teks mengenai menghargai jasa para pahlawan. Nah, jadi tugas kita sebagai pelajar, anak soleh-soleha, dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan kita yang terdahulu adalah belajar menuntut ilmu untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Karena kalianlah yang akan menjadi pahlawan-pahlawan berikutnya, ya. Jadi salah satunya kalian harus mencontoh sikap-sikap keteladanan para pahlawan kita. Dia punya daya juang yang tinggi, sikap dan akhlaknya baik, budi pekertinya yang baik. Kemudian para pahlawan itu tidak pernah putus asa dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita juga tidak boleh putus asa dalam mencapai cita-cita kita. Oke, anak soleh-soleha, setelah kita membaca teks bacaan tersebut, nah di sini ada loh tugas kita, yaitu menuliskan persamaan kata dari kata-kata berikut. Kemudian kalian buat kalimatnya yang berhubungan dengan kepahlawanan. Yang pertama adalah berjuang. Nah, apa persamaan kata dari berjuang atau sinonimnya anak soleh-soleha? Siapa yang tahu? Ayo dijawab di bukunya. Oke, jadi sinonim dari kata berjuang adalah berusaha, bekerja keras, ataupun bertempur. Itu adalah sinonim kata berjuang. Silahkan buat kalimatnya di buku kalian. Yang kedua, siapa yang tahu sinonimnya perundingan? Nah, perundingan seperti apa ya? Biasa kan kalau kita bersama teman, mau main apa ya hari ini? Kamu mau main apa? Ayo. Nah, itu sebuah perundingan. Artinya kita lagi berbincang-bincang. Jadi apa sinonim kata perundingan? Ya, betul, musyawarah. Bisa juga sebuah pembicaraan ataupun transaksi, ya. Silahkan dibuat kalimatnya di buku kalian. Yang ketiga adalah menyongsong. Nah, kalian pasti pernah dengar dong kata menyongsong. Tadi juga Bunda bacakan ada kata menyongsong. Menyongsong apa tadi? Menyongsong masa depan yang lebih baik. Ya, betul. Jadi sinonim dari kata menyongsong adalah
menempuh, menghadapi maksud Bunda, menghadapi dan menyambut. Jadi sudah tahu sinonimnya, silahkan dibuat kalimatnya. Yang keempat adalah meneladani. Nah, ini paling sering kita dengarkan, meneladani sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa sinonim kata meneladani? Ya, meneladani sinonimnya adalah mencontohi, mengikuti, dan memedomani. Oke, yang kelima, pantang menyerah. Siapa yang tahu sinonimnya kata pantang menyerah? Pantang menyerah, ya betul, tidak mudah putus asa atau tidak putus asa ya. Nah, itulah tadi kata-kata yang sudah ada sinonimnya Bunda sebutkan. Jadi silahkan Ananda Soleh-Solehaku membuat kalimat yang berhubungan dengan kepahlawanan dengan kata-kata tersebut. Oke, di bagian C selanjutnya tuliskan kata tanya yang tepat pada soal-soal berikut ini. Nah, ini sudah ada soalnya ya anak soleh-solehat, tinggal dilengkapi kata tanya yang tepat. Nah, siapa yang masih ingat kata tanya? Oke, yang pertama siapa, kemudian apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa ya. Itu semua adalah bentuk kata tanya. Jadi silahkan gunakan dengan tepat sesuai dengan soal yang ada di buku kalian. Oke, selanjutnya di kegiatan 2 ya. Buatlah lukisan yang bertema keragaman budaya Indonesia. Nah, kita sudah melanjutkan pelajaran kita di SBDP, yaitu kita akan membuat lukisan bertema keragaman budaya Indonesia. Nah, seperti apakah keragaman budaya Indonesia? Seperti ya, misalnya pakaian adat, alat musiknya, senjata khasnya, apalagi karya seni rupanya. Setiap daerah punya ya. Misalnya kan pakaian adatnya di Bone ada baju bodo, kemudian dia ada songkok racanya. Jadi boleh kalian menggambar songkok racanya, atau baju bodonya mau kalian gambar, boleh ya. Kemudian apalagi ada keris ya, keris itu biasanya dipakai dalam pakaian adat budaya Bugis Makassar. Oke, anak soleh-soleha, silahkan kalian pilih apa yang ingin kalian gambar. Nah, kemudian kalian gambar dengan rapi, warnai dengan baik agar gambar kalian terlihat indah. Oke, anak soleh-soleha, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat mengerjakan tugas kalian dengan baik dan penuh semangat ya. Jangan lupa pesan tadi, penuh semangat dengan daya juang yang tinggi, tidak boleh putus asa. Oke, anak soleha, syukron pertemuan kita hari ini. Tetap semangat. Dan jika ada pertanyaan kalian yang belum kalian pahami, silahkan bertanya kepada Bunda. Insya Allah Bunda akan menjawabnya dengan kita berdiskusi ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.